dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, nama saya Yuli Ayundari dengan nomor induk mahasiswa 221115053 pada hari Selasa 13 Desember 2022 melaksanakan praktek uji kinerja layanan bimbingan dan konseling. Berikut video yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Lala, silakan duduk, Nak. Oke, Lala, lagi apa, Nak? Lagi belajar Bu. Lagi belajar di kelas. Belum istirahat ya? Belum Bu. Oh, belum istirahat. Lala tahu kenapa dipanggil ke sini, Nak? Enggak. Oke. Ibu kan beberapa minggu ini dapat laporan juga. Terus Ibu juga lihat di absen kayaknya ada beberapa minggu ini nggak hadir ya. Iya Bu. Terus laporan dari guru mapel, katanya Lala akhir-akhir ini banyak numpukin tugas, nggak buat, terlambat lah. Mungkin Lala pengen cerita, boleh cerita sama Ibu ya? Nah, ada apa masalahnya? Nggak apa-apa. Kita di sini sebelumnya Ibu terangkan ya, coaching individu itu kita ada azasnya. Nah, azas keterbukaan, kesukarelaan, dan paling penting azas kerahasiaan. Di sini cuma ada Lala sama Ibu yang untuk bercerita. Ya. Nggak akan Ibu sebarluaskan masalah ini. Itu memang sudah ada azasnya, Nah ya. Jadi Lala luas aja, terbuka aja, cerita aja semaunya, nanti biar lebih plong. Enak ya, silakan. Itu sebenarnya tuh masalahnya tuh dibilang berat juga tidak berat, dibilang ringan juga tidak ringan Bu. Itu kan tugas yang dikasih guru. Terus sebenarnya kami itu bukannya mau numpuk tugas, tapi kan karena ada beberapa faktor yang dari rumah yang membuat tidak fokus untuk ngerjain tugas. Faktor ada kendala kan ada problem tuh, kalau misalnya kita punya problem sedikit-sedikit tuh ceritain ke orang tertentu. Tapi sekarang di rumah nggak ada tempat untuk cerita gitu. Nggak apa-apa, cerita aja, Nak. Kayaknya ada sesuatu yang disimpan oleh Lala. Nggak apa-apa, cerita, Nak ya. Ya kan kita kalau sampai dalam kita cerita itu kan ke orang. Iya. Orang itu kan terutama gitu. Kami empat saudara, anak empat. Terus kami juga dekat sama mama. Jadi mama udah almarhumah. Oh, orang tua sudah. Iya, jadi udah ada tempat untuk cerita gitu. Kendalanya tuh yang misalkan masalah di sekolah, masalah apa, kan biasanya cerita sedikit cerita gitu. Jadi karena belakangan itu kan dia tugas dari sekolah tuh membuat dia kayak kepikiran gitu, dan jadi tidak ada tempat untuk cerita gitu. Jadi itu kendala untuk itu tugas juga. Oke. Persaudaraan. Ayah masih ada? Masih Tapi kedekatan sama Bapak gimana? dekat, tapi tidak terlalu dekat kayak dekat ke mama. Gitu. Ibu paham ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau mau nangis. Gak apa-apa. Dikeluarin aja perasaannya. Jadi kalau kita di rumah nggak ada tempat bicara, BK salah satu wadahnya, Nah. Tempat dimana kita nggak ada tempat untuk mencurahkan isi hati kita ada BK, ya. Jadi Ibu kasih waktu seluas-luasnya untuk Lala. Kalau ada masalah, permasalahan ini, apalagi yang menyangkut pembelajaran, boleh, Nak, ceritakan, Nak ya. Jadi yang Ibu tangkap tadi ini karena adanya apa? Lalu ada masalah, tapi tidak ada Untuk tempat mendengarkan masalah. dengan masalah.
Kalau boleh tahu salah satunya apa? Nak? Gimana? Masalah Masalah itu kan masalah dari sekolah Bu biasanya tuh. Jadi itu kan kalau mau cerita kan harus masalah sedikit-sedikit yang terjadi itu pasti selalu cerita dulunya gitu. Nah pergi kemana baliknya pasti selalu cerita walaupun masalah hal-hal sepele gitu. Nah, itu kan kalau sekarang yang sepele dan sepele pun tidak ada tempat untuk cerita. Itu kan kalau misalnya sekarang udah kelas 3 jadi itu kan materi yang pelajaran banyak kegiatan juga. ya. Ngerasa capek juga kan, ngerasa kayak butuh support gitu kan. Dulu tuh cerita selalu dikasih support kan, kalau sekarang tuh untuk semuanya support deh. Ya, aku paham posisi Lala ya, dimana memang seorang ibu ini terkadang menjadi sangat penting dalam hidup kita ya. Lala kehilangan sosok itu, Lala sedih. Terus kalau dalam situasi seperti itu, apa yang Lala lakukan? Dalam kondisi sekarang Lala banyak menerima, oh tugas-tugasnya tidak diselesaikan pada waktunya. Seharusnya Lala bagaimana? Ya, seharusnya kan kami juga masa mau ini terus itu kan seharusnya ada perubahan juga dari diri kami, harus tetap membantu ngerjain semua tugas-tugasnya gitu. Aku pokoknya jangan jadi terhambat cuma gara-gara ini kan. Pasti itu yang namanya dalam diri pasti bisa kok ngelewatin ini semua. Ibu melihat masih ada sesuatu yang ingin dipendam, mungkin kalau seandainya ini ya, Ibu kasih di dalam mereka ada yang namanya kursi kosong, teknik kursi kosong. Ibu pengen Lala melaksanakan itu. Lala coba anggap sini seolah itu ada Ibu Lala di sini. Apa yang mau Lala mau sampaikan ya Nak ya? Boleh sekarang Lala menghadap ke bangku ini ya. Sini Nak ya. Oke. Lala sekarang banyak masalah, kurang fokus belajar, terus tugas terlambat dilaksanakan. Lala butuh support dari yang nama seorang ibu. Coba Lala sampaikan bagaimana seharusnya Lala, dan kira-kira Lala itu harus bagaimana agar bisa menyelesaikan permasalahan Lala, bisa menjadi aktif lagi di kelas, tidak seperti akhir-akhir ini. Coba Lala sampaikan, seolah-olah di sini adalah sosok ibu Lala. Sini, nggak apa-apa, jelaskan. Cerita. Dikeluarkan unek-uneknya semua. Di sini ibu masih lihat ada unek-uneknya. Coba Lala sampaikan. Bapak selalu membantu kami sebagai anak, sering berbuat banyak salah. Mungkin dengan kata maaf tidak cukup, juga dengan rasa sesal tidak mungkin mengembalikan anak kembali ke dulu. Lihat gadis kecil sekarang telah budi rasa. Iya Bu, support Bu. Dia sekarang tunggu menjadi gadis dewasa tanpa dampingan dari diri. Lihat anakku akan menjalankan hari-harinya tanpa dukungan seorang ibu. Lihatlah anakku sekarang yang harus menyelesaikan semua masalah dengan sendiri, mendam semua masalah tanpa bercerita paksa. Sekarang anakmu sudah besar dan akan menyelesaikan. Lihatlah anakmu akan
membanggakan ibu satu saat dan mewujudkan cita-citamu yang selama ini belum terwujud. Maafkan aku sebagai anakmu. Doaku selalu. Lala kuat nak ya. Lala kuat. Lala tahu kebanggaan seorang ibu itu apa? Apa nak? Ketika melihat anaknya sukses. Apa coba besar-besar suaranya? Ketika melihat anaknya sukses dengan di jalan yang benar. Amin. Jadi Lala tahu ya. Terus dengan kondisi Lala yang saat ini, ibu nerima kabar Lala jarang membuat tugas, terlambat membuat tugas. Apa hal itu bisa membantu nak? Apa itu baik? Apa itu bisa membuat bangga orang tua Lala nanti di surga nanti? Apa yang seharusnya nak? Sekarang mulai mengerjakan tugas-tugas yang sudah lewat, dikumpulkan tugas tepat waktu, tidak lalai lagi dalam pelajaran. Bisa? Bisa. Ya. Jadi Lala harus bisa. Lala punya mimpi. Ini mimpi Lala, terus juga mimpi orang tua Lala. Lala harus bisa maju. Ya. Jangan menjadi keterpurukan ketika orang tua itu tidak ada. Jangan menjadi keterpurukan, membuat kita menjadi lalai dalam mengerjakan tugas itu jangan. Ya. Apakah itu baik? Coba ibu tanya sama Lala. Tidak ya? Lala harus bagaimana? Harus bangkit, jangan kayak gini terus. Masa depan sudah dulu. Ya. Ibu tahu Lala anaknya nggak kayak gini loh. Lala tuh anaknya rajin, ya. Terus pernah mendapat peringkat. Jangan sampai semester ini peringkatnya semakin menurun karena laporan-laporan tadi. Ya. Jadi Lala sudah ini ya, sudah lega. Bagaimana perasaan Lala? Udah tenang sedikit. Sudah lega. Kalau seandainya nanti masih ada masalah, boleh terus datang gitu. Ya. Jangan kita sungkan. Ya. Jadi sekarang sudah tenang hatinya. Sudah tenang ya. Jadi pesan ibu nak, terus kita ya jaga motivasi kita. Ya. Kita motivasi itu dapatnya dari mana aja sih? Selain dari orang tua, keluarga, dari beberapa motivator, boleh ya. Terus apa lagi? dari beberapa wawancara yang udah menunjukkan beberapa orang sukses. Iya. Terus yang muda. Oke, iya. Itu salah satu faktor. Dan kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Kita harus kuat, jadikan motivator, jadikan motivasi. Bahwasanya kita tuh harus sukses loh. Pengen kan orang tuanya di sana bangga, ya. Jadi Lala harus terus jaga semangat, motivasinya harus semakin ditingkatkan. Dan untuk kedepannya ini Lala mau apa? Mau merubah sikap yang kemarin menjadi sikap yang lebih baik lagi, menjadi yang kembali ke yang dulu lagi, menjadi yang lebih giat belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu, Iya. tidak lalai dalam pendidikan. Ya, harus semangat ya. Ditemuin guru-gurunya kira-kira yang mana yang belum selesai tugasnya, PR-nya yang mana yang belum selesai, dikerjakan bisa. Janji sama ibu ya. Ibu pantau ya. Dalam waktu berapa? 1 minggu. 1 minggu bisa selesaikan tugas-tugasnya. Setelah itu ibu pengen tidak ada lagi kabar berita yang negatif dari Lala. Ya, ibu pantau, semoga yang kabarnya justru kabar yang positif. Oh, Lala dapat peringkat kelas naik, yang kemarinnya di peringkat 5 jadi peringkat 3 misalnya. Syukur-syukur jadi peringkat 1. Enak ya? Oke. Bagaimana? Sudah legowo sekarang ya? Sudah. Targetnya sudah tahu Lala kan? Sudah. Baiklah, kalau gitu ada lagi yang mau diceritakan?
Tidak Sudah. Oke lah. Kalau gitu mungkin sudah cukup konseling kita nak ya. Besok ibu pantau lagi perkembangannya bagaimana. Oke lah, sampai di sini tidak ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup puas. Tidak ada pertanyaan lagi nak ya. Oke, kita akhiri konseling kita ya. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri konseling kita. Silakan kita berdoa untuk percaya. Terima kasih Lala sudah hadir di sini. Ya, Terima kasih juga sudah dibimbing sama ibu dari teman. ya baiklah. Ya kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu.